saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita patut bersyukur karena Dia adalah Allah yang baik. Malam ini kembali bertemu dengan saya, Pendeta Johnson Tumiwa, dalam acara kebenaran yang sejati. Dalam kebenaran kita akan dibawa oleh Tuhan tentang pemahaman kebenarannya sendiri. Sebab itu sebelum kita lanjut dalam acara yang ada, saya akan memuji Tuhan bersama dengan anak saya. Tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak iman saya dimanapun berada, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini kami bersyukur boleh bertemu, bahkan boleh memuji Engkau, dan saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami syukuri firman-Mu, dan kami mau dengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita dihantar oleh Tuhan dalam satu kondisi, dalam penantian kita menunggu waktu Tuhan untuk kita, di mana Dia akan datang atau Dia akan naik ke sorga dan menurunkan berkat-Nya bagi kita. Namun sebelum itu saudara, kita akan membaca sebuah ayat Alkitab yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Allah.
jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menempatkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat ini ditemukan tema yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Jemaat Allah Dasar dan Penopang Kebenaran. Sekali lagi, Jemaat Allah Dasar dan Penopang Kebenaran. Ayatnya yang ke-15 dia berkata begini. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ada dua tipe, ada dua keadaan yang digambarkan tentang jemaat. Pertama, saudara-saudara, dalam ayat 15 ini kita temukan bahwa jemaat Allah yang hidup, tiang penopang, kedua dasar kebenaran. Jadi saya dan saudara digambarkan oleh Tuhan sendiri dalam catatan pada malam hari ini bahwa kita adalah tiang penopang dan kedua dasar kebenaran. Orang tidak akan berbicara tentang kebenaran manakala kita tidak buktikan kebenaran yang ada dalam hidup kita terlahir akibat kerja kuasa Roh Kudus. Ya, kebenaran yang memungkinkan kita berkata seperti pujian tadi, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Itu kebenaran akan nyata akibat kita memaknai kehidupan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Alkitab. Dan ayat-ayat ini adalah bukti bagi kita bahwa sebenarnya sebagai orang percaya, kita harus sadar sesadar-sadarnya, kita harus mengetahui hidup sebagai keluarga Allah yang menjadi tiang penopang. Tiang adalah menunjuk kepada satu bentuk kata yang membuktikan bahwa seseorang itu bisa jadi gambaran kekuatan bagi orang lain. Tiang menunjukkan kepada keteguhan orang berdiri, ketaatan orang bergerak, dan pendengaran yang tetap tentang firman Allah. Sebab itu betapa penting kita menjadi tiang penopang. Tiang penopang berarti kita akan berlomba untuk terus menjadi alatnya Tuhan di tengah dunia ini, menyatakan kepada mereka bahwa saya dan saudara telah dibaharui dan menjadi bagian yang kedua, dasar kebenaran. Kita menjadi dasar kebenaran akibat kita telah menetapkan diri kita sebagai orang yang mau menjadi keluarga Allah yang diberkati. Untuk itu sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai seorang bapak di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah pendidikan, saya mau katakan kepada kita, jadilah jemaat Kristen yang bertumbuh. Jadilah jemaat Kristen yang dapat dipercaya pada dasar kebenaran yang benar. Jadilah orang Kristen yang benar-benar menampakkan kepada dunia kita adalah pribadi-pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita pribadi yang diubahkan oleh Tuhan, kita bukan hanya sekedar menyanyikan suatu pujian, tetapi pujian menjadi standar bagi hidup kita untuk melihat rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita. Dalam ayat selanjutnya, ayat 14 dia berkata begini, semuanya itu kutuliskan kepadamu
walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Ayat 16, sesungguhnya ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Kita akan mengalami satu tahap setelah kita menjadi tiang penopang dan menjadi dasar kebenaran. Kita akan mengalami situasi yang luar biasa. Kita akan dipercayai oleh dunia dan mengalami kemuliaan demi kemuliaan dalam kehidupan kita orang percaya. Tetapi kalau kita tidak hidup dalam sebagai dasar kebenaran bagi orang lain untuk menikmati kemuliaan Allah, kita tidak akan bertemu atau menemukan kemuliaan demi kemuliaan dalam kehidupan kita. Jadilah pribadi yang menemukan Tuhan dalam hidup. Jadilah pribadi yang mengetahui bahwa kita adalah dasar kebenaran. Supaya kita hidup, kita memberikan buah. Supaya kita hidup, kita menunjukkan bukti. Supaya waktu kita ada dalam dunia ini, kita dapat menjadi saksi yang terbuka bagi orang lain. Sehingga orang lain boleh datang kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang kuat, bertumbuh dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, demikian dengan firman Allah saudara. Mari kita nyanyikan lagi kembali satu pujian di hadapan Tuhan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah hidup dalam kehendak Allah. Haleluya Tuhan. Hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku,
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami bersyukur boleh membagi berkat bagi umat Tuhan dimanapun berada, menaikkan pujian kepada-Mu. Kami yakin umat Tuhan yang mengikuti acara ini diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, ada dalam tangan Tuhan sendiri. Berkati kami semua. Bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom Elohim.